Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun, insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebut, Baginda raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda langsung murka dan marah besar. Ia berkata dengan penuh amarah, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas kejadian ini. Katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke penjara, karena dianggapnya telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ucapan Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap bersyukur atas takdir ini, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Kamu ini gila," bentak sang raja sambil meninggalkan ruang tahanan. Beberapa bulan kemudian, Baginda raja kembali menjalankan hobinya berburu di hutan. Namun, kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat sebagai hutan larangan. Karena saking asiknya berburu, Baginda raja tak sadar kalau dirinya telah memasuki wilayah yang dihuni oleh suku kanibal. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diarak menuju perkampungan suku kanibal tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala, tiba-tiba kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, mereka pun melepaskannya. Baginda raja segera pulang ke istana dengan perasaan campur aduk. Ternyata benar, di balik musibah ini ada hikmahnya. Aku berlaku zalim kepada Abu Nawas, gumam sang raja. Setibanya di istana, Baginda raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya," sang raja lalu menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja dengan penuh penyesalan. Namun ada satu hal yang masih mengganjal dalam benak sang raja. "Kamu bilang apapun yang menimpa dirimu, kamu akan bersyukur karena ada kebaikannya.
Lalu, apa manfaatnya bagimu saat kamu di penjara? Bukankah itu hal yang menyedihkan? Tanya sang raja heran. Abu Nawas tersenyum dan berkata, begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan, karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka. Paduka dikatakan cacat, maka mereka melepaskan Paduka. Tapi saya pasti akan dimasukkan ke tungku api sebagai persembahan mereka. Sang raja termenung lalu mengangguk-angguk. Sungguh ada hikmah dalam setiap kejadian. Terima kasih Abu Nawas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Terlepas dari apakah cerita ini kisah nyata atau fiksi, teruslah berbuat baik. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tetapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Warga hidup dalam ketakutan, menjaga rumah mereka dengan waspada. Berbeda dengan Abu Nawas, ia terlihat santai dan sama sekali tidak khawatir. Saat berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu temannya bertanya, Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri ini sangat ahli. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab santai, buat apa takut? Tidak ada pencuri yang berani datang ke rumahku. Teman-temannya pun penasaran. Jadi kamu tidak pernah menjaga di malam hari? Untuk apa begadang? Jawab Abu Nawas. Malam itu seorang pencuri yang kebetulan mendengar percakapan mereka memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan keahliannya, ia berhasil membongkar pintu rumah Abu Nawas. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-acak isi rumah. Namun, meskipun sudah membongkar sana-sini, ia tidak menemukan barang berharga. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Sudah ketemu barang berharga? Tanya suara di belakangnya. Si pencuri terkejut. Siapa kamu? Sama sepertimu. Aku juga sedang mencari barang berharga, jawab Abu Nawas dengan santai. Pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, ya sudah, ayo kita cari bersama. Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak menemukan apapun. Si pencuri pun menghela nafas dan berkata, hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun. Jangan buru-buru, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampu, jawab Abu Nawas. Pencuri itu terkejut. Tunggu, kamu ini siapa sebenarnya? Saat Abu Nawas menyalakan lampu, barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. Sialan, apa maksudmu melakukan ini? Tak, si pencuri. Abu Nawas pun tersenyum. Aku hanya ingin membantumu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan. Si pencuri pun mendengus kesal. Jadi kamu memanfaatkanku? Ya, kurang lebih begitu, jawab Abu Nawas. Tapi ada sisi baiknya juga. Sekarang aku bisa tahu wajah si pencuri yang selama ini meresahkan warga. Kalau ada rumah kemalingan lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja. Akhirnya si pencuri itu pun tidak berani lagi beraksi di kota Baghdad, dan kota pun kembali aman berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada para ulama istana, adakah yang tahu Allah sedang apa sekarang? Namun tidak ada satupun ulama di istana yang mampu memberikan jawaban. Raja lalu memanggil Abu Nawas yang dikenal cerdas dan menanyakan hal yang sama. Abu Nawas, apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Dengan senyum cerdiknya Abu Nawas menjawab, saya bisa menjawab pertanyaan itu Baginda, tetapi ada syaratnya.
Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Meski terkejut dengan permintaan itu, rasa ingin tahu yang kuat membuat Raja Harun al-Rasyid menyetujuinya. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana, lalu Abu Nawas dengan cerdiknya menjawab, "Jika Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Baginda jadi rakyat biasa." Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid tersenyum, menyadari kebesaran Allah dan kebijaksanaan di balik jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja sedang memperhatikan ayam betinanya yang sedang bertelur. Senyum kegirangan pun terukir di wajahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide dan segera memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengumumkan sayembara bagi seluruh rakyat. Sayembara ini tampaknya sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang logis dan masuk akal. Pertanyaannya adalah, dahulu mana, telur atau ayam? Baginda menjanjikan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan, 1 pundi emas bagi siapapun yang dapat menjawabnya dengan benar. Namun ada konsekuensi berat bagi yang gagal menjawab atau tidak mampu memberikan sanggahan yang tepat terhadap pertanyaan lanjutan dari Baginda Raja. Mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hadiah yang besar, banyak rakyat yang tertarik untuk ikut serta, terutama dari kalangan orang miskin. Namun, setelah mempertimbangkan hukuman yang berat, hanya 4 orang yang berani maju sebagai peserta. Salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Di hari yang telah ditentukan, keempat peserta berdiri di hadapan panggung. Baginda Raja duduk di singgasana siap untuk mengajukan pertanyaan. Peserta pertama, Baginda Raja bertanya, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" Peserta pertama menjawab dengan penuh keyakinan, "Tentu saja telur, Baginda." "Apa alasanmu?" tanya Baginda. "Ampun Paduka, jika ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jelas peserta pertama. Baginda tersenyum lalu bertanya, "Kalau begitu siapa yang mengerami telur pertama itu hingga menetas?" Peserta pertama pun terdiam, wajahnya seketika pucat pasif, tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Tanpa ampun, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Peserta kedua, Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" "Ampun Paduka, menurut hamba, telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," jawab peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Tetapi jika telur lebih dulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," jelas peserta kedua. Baginda pun tersenyum lalu berkata, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Peserta kedua bingung dan akhirnya tak bisa memberikan sanggahan yang tepat. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Ini giliran peserta ketiga. "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, menurut hamba ayam tercipta lebih dulu daripada telur," jawab peserta ketiga dengan yakin. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Yang pertama tercipta adalah ayam betina Baginda," jawab peserta ketiga meyakinkan. Baginda tersenyum dan kembali bertanya, "Lalu bagaimana ayam betina bisa bertelur jika ayam jantan tidak ada?" Peserta ketiga menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan Paduka. Telurnya dierami sendiri hingga menetas. Lalu anak ayam yang menetas bisa menjadi ayam jantan dewasa, kemudian mengawini induknya sendiri. Baginda menggeleng-gelengkan kepala.
Bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan cukup dewasa? Peserta ketiga pun terdiam. Ia tak mampu memberikan jawaban yang masuk akal. Akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Dengan santai Abu Nawas menjawab, yang pasti telur lebih dulu Paduka, baru kemudian ayam. Baginda penasaran dan berkata, coba terangkan alasanmu secara logis. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, ayam bisa mengenali telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Baginda pun terdiam, mengerutkan kening, memikirkan jawaban Abu Nawas. Jawaban itu memang terdengar sederhana, tetapi tidak bisa disanggah. Kali ini Baginda tak mampu memberikan sanggahan untuk membantah jawaban Abu Nawas. Dengan penuh kekaguman, Baginda menyerahkan hadiah 1 pundi emas kepada Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun pulang membawa hadiah tersebut, menggenggam telur dengan penuh kemenangan. Begitulah cerita kali ini sahabat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar dan mendengar suara ramai dari dalam. Karena penasaran, ia masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam gereja, 2 pendeta sedang berdebat sengit. Pendeta pertama berkata, yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Pendeta kedua membantah, tidak. Ilmu jauh lebih penting daripada kekayaan. Dengan ilmu kita bisa meraih segalanya. Abu Nawas yang mendengar perdebatan itu berpikir sejenak. Lalu ia berkata, maaf, menurutku kalian berdua salah. Kedua pendeta itu menatap Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas pun tersenyum. Kekayaan itu penting, tapi tanpa ilmu kekayaan bisa habis. Ilmu juga penting, tapi tanpa kekayaan ilmu sulit dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi yang paling penting adalah aku. Pendeta-pendeta itu semakin bingung. Kenapa kau yang paling penting? Abu Nawas menjawab dengan licik, karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku? Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat dan perdebatan selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia melamar gadis tersebut. Namun, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya bernama Tuan Harun. Dia dikenal sangat sombong dan tidak menyukai orang miskin. Tuan Harun memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan merendahkan. Jadi kau yang ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas pun tersenyum santai. Betul Tuan, saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, yaitu kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas? Itu tidak cukup, aku ingin bukti. Abu Nawas pun pulang. Lalu ia kembali ke rumah Tuan Harun sambil membawa seekor kambing hitam yang telah ditaburi tepung hingga tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Ini hanya trik bodoh. Jika tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Tuan Harun yang mendengar Abu Nawas
Tuan Harun tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Akhirnya ia menguji Abu Nawas lagi. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas pun mengambil segelas air, mengaduknya perlahan, lalu menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Minumlah Tuan. Setelah meminumnya, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja keras, menghasilkan uang, dan bisa menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Baiklah, kau memang cerdas, kau boleh menikahi putriku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca yang sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing itu segera menghampirinya. "Maaf Abu Nawas, kambing saya tidak sengaja jatuh," katanya. Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku pedagang kambing," jawab pedagang itu. Abu Nawas menggeleng kepala. "Apa itu pedagang kambing dan siapa aku ini?" Orang-orang di sekitar mulai berkerumunan. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, apa kau baik-baik saja?" Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang dengan bingung. "Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya," seru mereka. Kabar bahwa Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Banyak orang yang mencoba mengembalikan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabat berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang yang paling cerdas di negeri ini." Namun Abu Nawas hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Seorang penjaga istana pun datang dan berkata, "Abu Nawas, raja sangat menyayangimu." Dengan polos Abu Nawas menjawab, "Siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia punya rencana. "Tangkap Abu Nawas dan masukkan dia ke penjara," perintahnya dengan tegas. Abu Nawas yang kebingungan langsung melonjak. "Apa? Jangan, aku tidak mau." Raja tertawa. "Kau sudah ingat siapa dirimu sekarang, Abu Nawas?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya aku sudah ingat, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi soal penjara pasti kau langsung ingat." Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm supaya tidak tertimpa kambing lagi." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil duduk bersama beberapa temannya sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar penuh semangat. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. "Saudara-saudaraku," seru Abu Jahil sambil mengangkat peta ke udara, "aku yakin bahwa bumi ini datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih." Orang-orang pun mulai berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu.
Ia bangkit dan berjalan mendekat. "Ada apa ini Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan senyum tenang. Abu Jahil bersemangat menjelaskan, "Aku yakin bumi ini datar. Kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu. Dan kalau bumi ini bulat, seharusnya air lautan tumpah keluar angkasa." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, "Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram yang bulat menutupi matahari?" Abu Jahil mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit, katanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang bentuknya bulat? Kenapa bukan bumi ini sendiri yang bulat?" Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terbojok, tetapi ia tetap mencoba berargumen. "Tapi Abu Nawas, kalau bumi ini benar-benar bulat, kenapa kita tidak pernah merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan bumi ini datar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. "Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu tetap bulat." Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin." Semua orang di warung pun tertawa. Dan akhirnya Abu Jahil ikut tertawa bersama mereka. Meskipun kalah debat, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh kebingungan. Kali ini ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba dan monyet modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Ada apa Abu Jahil? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong." Abu Jahil menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru saja membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Ah, pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil merengut. "Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama. Jika kamu menanam biji mangga, apa yang akan tumbuh? Pohon mangga atau pohon apel?" "Tentu saja pohon mangga," jawab Abu Jahil. "Nah, begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tetapi cabangnya bisa berbeda-beda." Abu Jahil menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali.
Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama. Abu Jahil semakin bingung. Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Abu Jahil terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kenapa aku masih merasa mirip monyet? Apakah ini karena wajahku?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu bukan karena evolusi. Itu karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga. Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.